Mari ikuti protokol kesehatan 6M. Rincian protokol kesehatan 6M diantaranya adalah memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi keramaian, menghindari makan bersama, mengurangi mobilitas. Kita percaya pandemi ini akan segera berakhir. Tuhan Yesus memberkati. MK akan mengadakan perayaan Natal bersama seluruh MK pada hari Minggu 12 Desember 2021 pukul 10 WIB bertempatan di The Tower Jalan Yosudarso. Bagi seluruh ketua MK dapat segera mendaftarkan jumlah anggotanya yang akan hadir kepada Ibu Rum Istiani. Mari memuji dan menyembah Tuhan dalam rumah doa pukul 11 sampai 12 setiap Selasa sampai Kamis di gereja. Doa persiapan ibadah raya akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 11 siang di gereja. Adik-adik dapat menyaksikan sekolah minggu online dengan link yang dikirim via WhatsApp grup keluarga GBI Ebenezer. Sekolah minggu secara tatap muka diadakan setiap minggu kedua, keempat, dan kelima di lantai 2 gedung gereja. Pastikan putra-putri Bapak Ibu memakai masker dengan benar. Tetap patuhi protokol kesehatan dan apabila sedang tidak enak badan, mohon untuk mengikuti ibadah sekolah minggu dari rumah secara online. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam mendorong anak-anaknya untuk selalu semangat bersekolah minggu. Ibadah WBI akan diadakan pada hari Jumat 19 November jam 5 sore. Persembahan Natal yang terkumpul per 20 November 2021 sejumlah Rp1.595.000. Dana Natal yang masih dibutuhkan sebesar Rp10.405.000. Baptisan air akan diadakan pada hari Sabtu 27 November 2021 di Hotel Aras Asri. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun di minggu ini. Ferry Nindya Tama Putra pada tanggal 19 November. Bapak Regina Marino pada tanggal 21 November. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita di tempat ini, amin. Yang sudah siap untuk menyebarkan, boleh lambaikan tangannya, puji nama Tuhan. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan, bersyukur atas kasih-Nya, buat anugerah-Nya kita boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar anugerah-Mu buat kami Tuhan. Semua
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sambil mengangkat tangan katakan, Kami memuji kebesaran-Mu. sungguh ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ya Yesus, namamu ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh kau ajaib. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kau. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan, Kami memuji kebesaran-Mu. ya Yesus, kau Tuhan yang ajaib. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sungguh Engkau Ajaib Tuhan, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh Engkau Tuhan yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh ajaib Engkau Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu untuk setiap kami Tuhan. Kami sungguh sangat mengucap syukur pagi hari ini. Sebentar kami mau lebih lagi memuji-Mu, memuliakan nama-Mu. Biar Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Siapa yang sudah siap memuji Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Amin. Puji Tuhan. Boleh berikan senyum yang terbaik lewat mata kita ke sebelah kanan kiri. Oke. Terima kasih. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia di dalamku. Mari menari buat Tuhan. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari
pujilah Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirahmati. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia Kami bersuka karena-Mu Tuhan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Jemaat saja katakan Dia girangkanku, oh Dia sambil menari girangkanku. buat Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lebih lagi katakan Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia yes, girangkanku. kami bersuka karena-Mu Tuhan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita mau datang kembali kepada Tuhan dengan penyembahan kita, mengucap syukur buat kebaikannya, untuk pertolongannya, perlindungannya dalam hidup setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Lingkupiku dengan sayang-Mu, naungiku
lagi saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan, lingkupiku dengan sayapmu, dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu, lingkupiku, lingkupiku dengan sayapmu, dalam kuasa-Mu Tuhan, dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau ada. Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau ada. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat perlindungan-Mu Tuhan. Sungguh kami tenang bersama-Mu. Haleluya. Oh Yesus, seperti Tuhan. Kami sungguh bersama-Mu. Sungguh kami tenang bersama-Mu, ya Yesus. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai, di saat badai bergelora, Engkau yang memegang tangan kami Tuhan. Ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Kami bangga memiliki Bapak
Elohim, Tuhan yang seperti Engkau. Engkau hidup di dalam alam semesta ini Tuhan. Matamu mengawasi setiap kami, anak-anak-Mu yang berada di bumi ini. Kami percaya dengan pasti tidak seorang pun Kau tinggalkan kami Tuhan. Kalau Kau izinkan badai terjadi dalam kehidupan kami, kami juga tahu dengan pasti bahwa rencana-Mu dengan badai itu adalah mengangkat kami naik level lebih tinggi lagi Tuhan. Terima kasih untuk segala pemeliharaan-Mu bagi kami ya Bapa. Pagi hari ini kami berkumpul untuk memuliakan Engkau Tuhan. Kami ada di sini karena Engkau. Kami menyembah, kami memuliakan, kami memuji, mengangkat tangan kami, membawa hati kami. Itu semua karena Engkau Tuhan. Engkau yang bekerja di dalam kehidupan kami. Engkau yang mengantar kami untuk berkumpul ke tempat ini. Engkau yang mengurapi kami ya Tuhan pada pagi hari ini dengan kasih-Mu yang berlimpahan dalam kami. Ajarkan kami Bapa untuk senantiasa mampu melihat Engkau seperti Engkau melihat kami Tuhan. Agar kami untuk mengerti kasih-kasih-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di atas segalanya. Di dalam nama, di atas segala nama Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur. Amin. Shalom. Suara saya terdengar jelas ya? Ada yang nyanyi lagu tadi, menitikkan air mata? Ya, orang Kristen selalu cengeng ya. Tuhan lembutkan hati kita. Waktu saya pelayanan terakhir ke sini kalau nggak salah bulan lalu, Tuhan memberikan saya sesuatu yang saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa dia bilang sama saya, kalau masih ingat, kegagalan dari anak-anak Tuhan itu banyak disebabkan oleh karena dia tidak ngerti panggilan hidup dia. Dia tidak mengerti tujuan hidup dia seperti apa. Padahal firman Tuhan mengatakan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Di Yesaya pasal 49 ayat 1, firman Tuhan berkata seperti ini. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Jadi setiap kita, anak-anak Allah itu, selalu punya sesuatu yang Tuhan inginkan, panggilan Dia dalam kehidupan kita. Dan panggilan itu tidak selalu terkait dengan posisi jabatan secara duniawi. Contoh misalnya, tidak selalu panggilan Tuhan itu dikaitkan dengan saya harus menjadi pendeta. Tidak selalu panggilan itu dikaitkan kepada saya sebagai penginjil, sebagai pengkhotbah, tidak. Karena Tuhan bicara sama saya tadi, engkau itu bukan siapa-siapa dan engkau itu bukan apa-apa. Perkataan itu dalam. Engkau bukan siapa-siapa dan engkau bukan apa-apa. Artinya kita itu enggak ada di hadapan Tuhan. Amin. Kenapa kita enggak ada? Karena kehidupan kita itu sudah tersembunyi di dalam Kristus. Bahwa kita dan Tuhan itu sudah manunggal. Seharusnya. Nah Tuhan ajar lagi saya beberapa waktu belakangan ini, di mana saya itu diminta sama Tuhan untuk berdoa senantiasa. Tadi saya ngintip di situ, nah ini, tetaplah berdoa. Setelah Dia memberikan saya pengertian tentang panggilan hidup, Tuhan bawa saya lebih jauh lagi tentang saya harus berdoa. Jadi saya set alarm saya setiap 2 jam karena saya nggak sanggup untuk berdoa 1 jam sekali. Jadi saya bilang, Tuhan bolehkah aku berdoa tiap 2 jam? Alarm saya set
Dan saya mulai melatih diri saya hidup di dalam doa. Kalau Tuhan memberi perintah, jangan kamu ngertiin dulu. Setelah kamu lakukan, baru kamu ngerti. Itu biasanya Tuhan bekerja seperti itu. Kalau dia memberikan perintah kepada kita dan kita harus mengerti, biasanya nggak jadi. Kenapa? Karena engkau menalarkannya dengan pikiranmu. Pikiran kita itu nggak kepake di hadapan Tuhan. Jadi kalau Tuhan memerintahkan, jalankan. Nanti setelah dijalankan, di ujungnya dia akan memberi pengertian. Dan setelah kita mengerti, kita dibawa lagi ke dalam level yang berikutnya. Jadi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang progresif. Saya sering bilang sama istri saya, Tuhanmu dan Tuhan saya itu Tuhan yang progresif. Artinya Tuhan yang selalu bergerak maju membawa kita terus menuju kepada tujuan hidup kita. Amin. Jadi setiap hari dalam kehidupan kita itu harus mempunyai kesaksian bahwa kita dan dia selalu berjalan beriringan. Dan Tuhan kalau bekerja di dalam kita, selalu ada kesaksian yang baru buat kita. Amin. Selalu ada pengertian, selalu ada pengajaran yang baru. Tapi kalau kita stagnan, Tuhan aku nggak mau di sini. Ya level kita di situ. Dan itu bukan salahnya Tuhan. Itu salahnya kita. Karena kita tidak mau ikut dalam aliran Roh Tuhan. Kau dan saya levelnya hari-hari ini, itu seperti aliran air sungai yang dilihat di Hezkel. Kita sudah ditenggelamkan. Dalam aliran air Roh Kudus itu sungai Roh. Kita tidak bisa lagi berjalan menentang arus. Tapi kita sudah harus mengalir. Dan aliran itu akan membawa kita kepada kemuliaan demi kemuliaan. Amin. Itu indahnya ikut Tuhan. Tuhan bawa saya, doa anakku. Saya ikuti. Walaupun banyak bolong-bolong. Kenapa bolong-bolong? Saya bekerja. Jadi saya berangkat sekitar jam 6:15 sampai kantor jam 8 saya berdoa dulu. Nah biasanya ada meeting. Dan meeting itu saya akan pas. Jadi enggak. Tapi saya selalu pada saat ada kesempatan saya isi. Saya belajar untuk konsisten dan komitmen. Anak Tuhan itu harus punya konsistensi, harus punya komitmen. Amin. Ikut Tuhan itu enggak segera jadi Bapak Ibu sekalian. Dia bukannya Tuhan yang menyiapkan segala sesuatunya secara instan. Tuhan kita adalah Tuhan yang berproses. Haleluya. Yang berproses artinya dia menghendaki kita untuk menggumuli segala sesuatu yang dia perintahkan untuk kita. Dan dia akan melihat apakah anakku ini adalah anak yang konsisten, yang setia. Walaupun dia nggak tahu. Itu ciri-cirinya Tuhan. Jadi saya belajar untuk itu. Terakhir saya baru dapat pengertian. Oh, kenapa ya pada saat saya berdoa saya menjadi lebih peka? Kenapa pada saat saya rajin berdoa, saya bisa menghilangkan banyak kedagingan saya yang selama ini masih mengikat saya. Nah, ada firman-Nya yang menyatakan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 8 dikatakan, mendekatlah engkau kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Jadi Tuhan perintahkan saya untuk berdoa, di mana inisiatif untuk datang mendekati Dia itu harus dari kita. Kenapa? Karena Dia selalu mendekat sama kita. Haleluya. Dia ada di dalam kehidupan kita, Dia ada di dalam nafas kita, Dia ada di dalam setiap langkah kaki kita. Tapi kita yang sering tidak merasakan kehadirannya. Nah, kita set mindset kita, oke Tuhan, aku akan mendekat kepadamu. Nah, mendekat itu perlu tindakan. Apa tindakannya? Doa. Berdoa itu adalah komunikasi kamu sama Tuhan. Pertamanya mungkin channelnya gak nyambung, no problem. Pertama kali mungkin gak nyampe, gak dengar apa-apa, gak dapat apa-apa, no problem. Setia aja lakukan itu. Sampai channelmu itu diberesin. Channelmu itu diberesin pada saat hatimu pelan-pelan sama Tuhan dibereskan. Jadi dalam doa itu ada proses Bapak Ibu sekalian. Jadi doa itu bukan sekedar kamu naikin doa Tuhan ada bla 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 itu selesai. Enggak.
Doa itu kamu membawa hatimu sama Tuhan. Dan itu gak perlu harus di dalam ruangan khusus. Gak perlu. Itu perlu hati yang kamu bawa sama dia. Saya di dalam kantor, kalau saya mau berdoa, dalam ruangan begitu, ruangan saya banyak orang, saya cuma pergi ke jendela. Ke jendela saya ngadep luar gitu, saya berdoa. Waktunya berapa lama Pak? 5 menit, 3 menit, 2 menit, 1 menit, 6 menit, apa perlu dijamkan? Apa yang kau lakukan, Leh? Ucap syukur. Tuhan, aku bersyukur ya, dan aku datang sama Engkau. Aku ingin melekatkan hatiku kepadamu. Pertama, saya sering selipkan permintaan. Tapi Tuhan ajarkan saya belakangan bahwa segala sesuatu di tangan Tuhan itu sebenarnya sudah jadi. Bentar, kalau saya punya waktu saya akan ceritakan itu. Jadi poin pertama yang perlu kita lakukan supaya kita punya hubungan pribadi sama Tuhan adalah mendekat kepada Tuhan. Maka Ia akan mendekat kepadamu. Saat engkau mendekatkan dirimu sama Tuhan, maka tanganmu, hatimu akan tahir. Hatimu akan disucikan sama Tuhan. Haleluya. Nah, setelah itu disucikan, Tuhan bilang, engkau akan mendudukkan submission dirimu kepada Tuhan. Dan saat engkau merendahkan dirimu di hadapan Tuhan, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Itu tujuannya. Saya berharap Bapak Ibu sekalian nangkep apa yang saya sampaikan. Jadi doa itu bukan hanya sekedar kamu minta-minta sama dia. Doa yang diinginkan sama Tuhan untuk orang-orang yang bukan anak-anak. Level orang Kristen kan gini ya. Pertama kali kamu terima Yesus, seperti saya bawa itu orang Widodo, coba kamu berdiri. Nah ini namanya Widodo, saya bawa. Cuman nggak ada waktu untuk bersaksi. Orang ini sebelum ditangkap Tuhan, urusannya keliaran di kuburan. Di daerah mana kamu? Senjoyo ya? Di Senjoyo kan ada sembahan itu ya. Nah, dia di situ tuh, di kuburan. Ngapain di kuburan itu? Cari nomor. Ya, satu hari dia ditangkap sama Tuhan. Dibawa Tuhan ke tempat kami. Dimuridkan dan saya sekarang percaya. Kamu dapat apa di situ, di kuburan? Dia sekarang tahu bahwa iblis itu adalah pembohong. Saya lagi nangkap satu orang lagi sama tukang main nomor. Nah saya suruh dia, coba injili itu orang. Kasih tahu pengalamanmu sama dia. Jadi saat kita mendekat sama Tuhan, Tuhan itu akan dekat sama kita. Nah dia akan tahirkan hatimu, dia akan sucikan dirimu, tanganmu ditahirkan. Saat itu, pada saat engkau berhadapan iblis salah sama. Nggak usah ditengking pakai bahasa roh segala macam, nggak usah. Engkau ngomong aja, engkau pergi dariku. Dia pasti pergi. Kenapa? Karena kita punya otoritas. Bukan kita yang punya otoritas. Karena saat hatimu tahir, kata Tuhan, kalau engkau benar-benar hidup dalam kekudusan, maka aku dan Bapa akan tinggal di dalam engkau. Haleluya ya. Ya indah banget firman Tuhan ini. Kelihatannya klise, tapi menurut saya begitu indah. Tuhan bicara sama saya lagi waktu dalam doa, dia bilang, cawan kosong bersih. Cawan kosong bersih. Saya tanya sama Tuhan, maksudnya apa? Jadi saat kita berdoa mendekatkan diri sama Tuhan, secara alam gaib, alam roh, dia suka alam roh. Secara alam roh, Tuhan itu akan memproses kita. Dia akan membuang dagingmu. Amin. Ini terjadi loh. Saya ceritakan ini sesungguhnya. Saya nggak ngarang. Jadi daging saya itu dipreteli satu-satu. Sekarang saya merasa lebih damai, lebih aman. Pergi ke tempat-tempat gelap. Pergi apa, saya nggak pernah takut lagi. Karena di dalam pikiran saya yang sekarang yang diperbarui. Saya tahu ada Tuhan di dalam diri saya. Dan dia berkuasa atas alam semesta. Dia berkuasa atas segala makhluk di muka bumi ini. Enggak ada satupun yang tahan berdiri. Dia bisa melawan kamu karena kamu kalah pamor. Kamu kalah mental. Kalau kita berantem, waktu saya muda berantem, saya kecil begini, ada orang gede. Kalau saya berani jalan, dia kabur. Apalagi saya sabut pisau. Yes.
Saya dulu setiap sekolah itu, istri saya bawa pisau kemana-mana. Orang segede-gede ini di sekolah, itu takut sama saya. Itu istri saya saksi. Kenapa? Karena mental. Sama kalau kita lawan iblis, mentalmu sampai mana? Sama dia. Iblis yang bentuknya genderuwo, iblis yang bentuknya, itu iblis kelas level paling rendah Bapak Ibu sekalian. Itu tengking gini aja dia ngabur. Jangan dipanggil untuk jadi temanmu. Pocong apa segala macam, minta nomor seperti dia dulu. Jadi saat kita berdoa, dia kikis semuanya dalam kehidupan kita. Jadi kita itu menjadi orang yang lebih kudus. Lalu Tuhan ngomong sama saya, cawan kosong bersih. Apa Tuhan? Saat engkau dekat sama dia, saat dia dekat, tambah dekat, tambah nempel. Tuhan kikis. Dan Tuhan inginkan kita ini sebagai baitnya. Haleluya. Nah, baitnya itu harus kudus Bapak Ibu sekalian. Waktu Yesus masuk ke rumahnya, dia katakan, kenapa rumah doaku ini dijadikan sebagai sarang penyamun? Itu dia mau kasih lihat kepada kita secara nyata seperti itu. Tapi setelah dia naik ke surga, dia bilang kita itu adalah rumahnya Tuhan. Haleluya. Nah, kalau engkau sebagai rumah Tuhan, engkau undang Roh Kudus datang karena memang Roh Kudus itu ditempatkan di dalam setiap kita saat kita lahir baru. Tapi dalam tubuhmu kotor, sama aja engkau naruh kotoran di hadapan Tuhan. Tuhan ngomong gitu. Lebih kerasnya dia ngomong sama saya, engkau taruh tai di hadapanku. Kau mau tahu kotoran, mau berikan kotoran itu sama Tuhan. Betapa nistanya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Coba kita pikir. Kita sudah dipanggil, diperbarui. Tuhan sudah melakukan segala sesuatu buat engkau dan saya. Tapi kita nggak sanggup untuk membuat tubuh kita bersih. Di Komsel itu ada satu orang yang namanya Endut. Saya pernah datang nggak ya? Wow, kalau puji Tuhan luar biasa. Tapi dia nggak bisa ngelepasin rokok, dia belum bisa ngelepaskan minuman. Sampai hari ini. Yang untung yang itu udah selesai. Yang ini belum selesai. Nah, saya mau kasih tahu ke Bapak Ibu sekalian. Saya juga nggak yakin di semua ini bisa lepasin semua. Saya kan nggak tahu satu-satu. Rokok itu paling berat buat orang Jawa. Karena sejak kecil dia sudah diracuni sama nikotin. Boleh nggak makan asal ngerokok. Malah saya dengar satu orang bersaksi sama saya. Ada satu pendeta di GBI ngajarin jemaat yang nggak ngerokok. Begitu jemaatnya pulang, di dalam rumahnya waktu dia datang ada rokok. Ya Sri ya. Orang itu cerita sama saya. Oh itu loh pendeta, ya sama juga saya bilang. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, kebenarannya. Saat engkau dan saya tanya dulu, malaikat itu roh bukan? Ini yang Tuhan ajarin saya. Malaikat itu roh bukan? Dia punya akal budi gak? Dia punya ya akal budi. Akal budi dia itu kan kudus dari Tuhan toh. Sampai dia membuat dirinya gak kudus itu kehendak dia. Tapi esensinya waktu diciptakan itu kudus. Seperti Mikael, Gabriel, Rafael dan lain-lain. Itu malaikat-malaikat yang ada di sekeliling kita. Yang fungsinya sebagian melindungi kita. Nah waktu engkau dan saya dilahirkan baru. Kan rohmu dihidupkan kembali dari benih ilahi toh. Paket Tuhan itu selalu komplit. Saat rohmu dihidupkan kembali, itu ada akal budi yang esensinya dari Tuhan, namanya pikiran Kristus. Itu ada di dalam diri kita. Tapi celakanya daging kita ini adalah fana. Pikiran lama kita itu adanya di otak. Betul ya? Kalau otak koslet, manusianya jadi koplak. Betul ya? Pikirannya terganggu, akal budinya terganggu. Itu artinya pikiran manusia secara daging, manusia lama, itu sampah. Nah itu yang membuat engkau tidak bisa bertumbuh. Itu yang membuat seseorang itu tidak bisa mengalahkan dagingnya.
Karena pikirannya sudah teracuni. Jadi nempel di otaknya, di alam bawah sadarnya dia. Nah saat kita berdoa berhadapan sama Tuhan, Tuhan perbarui. Dan kata Tuhan gini, ini indah ayat ini. Semua ayat indah. Tapi saat itu terbuka jadi rema, itu menjadi terlalu amat sangat indah. Dan saya ngalamin itu dari hari ke hari. Waktu saya mulai mengikuti Tuhan, Tuhan bilang gak peduli umur-umur berapa banyak engkau pelayanan. Tapi saat engkau mau dicerahkan sama Tuhan, saat engkau bilang, oke Tuhan aku komit, aku mau belajar, aku mau komitmen. Dia akan bawa kamu naik ke level makin tinggi. Haleluya. Yohanes pasal 8 ayat 31 ngomong begini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi saat engkau bersekutu sama Tuhan, berdoa sama Dia, sesungguhnya engkau sedang menggeluti firman-Nya. Karena Yesus itu adalah firman yang hidup. Jadi engkau sedang mengenapi firman-Nya, engkau sedang tenggelam di dalam firman-Nya. Dan kalau kau tangkap kedekatan itu, kamu lakukan dan dikatakan firman itu jadi kebenaran buat engkau. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sehingga engkau dan saya sesungguhnya hari ini sudah merdeka. Tapi kalau engkau dan saya ini sudah merdeka, kenapa masih terikat dengan hal-hal yang sampah seperti tadi? Karena pikiranmu pikiran lama. Ayat bilang hidupku sudah tersembunyi di dalam Kristus. Artinya Tuhan mau supaya engkau dan saya mengaktifkan pikiran Kristus. Amin. Makanya Paulus bilang pikiran saya adalah pikiran Kristus. Bukan pikiran lama. Nah itu yang kamu kedepankan. Bagaimana saya bisa lakukan itu? Hiduplah di dalam roh. Supaya kamu dipimpin oleh roh. Bagaimana Pak saya hidup di dalam roh? Saya mau ngomong matematika sedikit. Belum saatnya. Kalau satu bidang begini, garis ujung ke sini, ini anak matematika. Ini sebut dimensinya 1 per 2. Garis gini aja. Ada titik sini ke sini. Ini namanya 1 dimensi. Dimensi paling rendah. Kalau saya tarik ke sini lagi, ini membentuk satu bidang. Ini 2 dimensi. Oke? Nah, kalau saya tarik ke sini seperti ini, ada tinggi, ada lebar, ada panjang, membentuk ruangan. Ini namanya dimensi ketiga. Kita hidup secara daging dalam dimensi ketiga. Dimensi 1 dikuasai oleh dimensi kedua. Dimensi kedua dikuasai oleh dimensi ketiga. Dimensi 1 gak bisa lihat dimensi kedua. Di matematika. Dimensi 2 gak bisa lihat dimensi ketiga. Dimensi 2 gak bisa lihat kubus. Gak bisa. Yang dia lihat cuma kotak aja. Satu sisi. Tapi dia gak bisa lihat kubus. Tuhan dan roh itu adalah di dimensi di atas ketiga. Yang Yonggi Cho bilang itu adalah dimensi roh. Dimensi keempat. Nah, saya ajak kalian naik nih. Dimensi roh adalah dimensi keempat. Sekarang pertanyaannya, saya itu orang yang hidup di mana? Engkau itu seperti kodok, amfibi. Rohmu ada di dimensi keempat. Dagingmu ada di dimensi ketiga. Nah sekarang kekuatan mana? Roh atau daging? Kebanyakan orang Kristen gagal karena dia ada di dimensi ketiga. Dia jalan seperti orang dunia. Padahal roh di situ itu punya power. Amin. Rohmu dan Roh Kudus itu bersekutu. Dan dia itu menolong engkau. Berdoa untuk engkau dengan keluhan yang tak terucap. Dan Allah dengar. Haleluya. Jadi kalau kita hidup dipimpin oleh roh. Engkau loncat ke sini. Ke dalam dimensi yang ini. Dan di situ engkau mulai mendapat penglihatan, pewahyuan, pencerahan, rema. Dan lain-lainnya. Dan itu sudah dibuatkan. Sebuah anak Tuhan di akhir zaman akan mendapat mimpi, penglihatan. Akan bernubuat. Itu di mana? Di dimensi ke sini Bapak Ibu sekalian. Haleluya.
Jadi Tuhan mau bawa engkau dan saya semua untuk masuk ke sana. Caranya gimana? Ya berdoa nggak putus-putus. Kikis semua dagingmu. Jadi cawan yang kosong dan bersih buat Tuhan. Amin. Dari situ timbul iman. Dari situ timbul iman. Nah, iman itu menciptakan. Engkau nangis-nangis, penyakitmu gak sembuh. Engkau nangis-nangis sama Tuhan, tapi tidak dikabulkan. Kenapa? Saya ngomong nih, ada ayat firman Tuhan lagi sebelum selesai. Ini ceritanya panjang lebar. Ibrani pasal 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Kita lihat gak alam semesta dijadikan oleh firman Allah? Enggak lihat ya. Tapi oleh iman, kata Paulus, alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Dia mau ngomong bahwa segala sesuatu di dalam 3 dimensi ini terjadi dari alam dimensi keempat. Makanya dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 2 dikatakan bumi belum berbentuk gelap, chaos. Semuanya kacau balau, chaos. Lalu roh Allah melayang-layang. Itu dalam bahasa asli yang melayang-layang itu sama aja seperti mengerami. Jadi roh itu menciptakan menjadi bumi yang indah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada proses di situ. Jadi pada saat kita meminta sesuatu sama Tuhan, engkau harus lewati tahap yang tadi sampai iman itu timbul di dalam dirimu. Paulus ngomong begini lagi. Roma pasal 4 ayat 17. Seperti ada tertulis engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. Dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Dan alam dimensi keempat itu alam kekekalan. Amin. Di situ sudah ada umurmu dari sejak lahir sampai engkau meninggal. Sudah ada di situ. Di situ sudah ada janji-janji Allah yang diberikan buat engkau semua. Sudah ada di situ. Tapi persoalannya bagaimana engkau bisa menarik dari sini ke sini. Terjadi dalam kehidupan kita. Rencana Allah itu sempurna buat kita, amin. Tidak ada yang tidak sempurna. Engkau ditetapkan sebagai anak, sebagai imamat yang rajani. Panggilan Tuhan untuk memberitakan firman-Nya. Tapi bukan menjadi kesalahan dari Tuhan. Kita yang harus membawa apa yang Tuhan berikan itu dari sini ke sini. Itu yang namanya iman. Ada satu loncatan dari sini. Makanya firman Tuhan berkata seperti ini. Terbuka firman Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat 13. Apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam aku. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Tidak ada excuse, tidak ada pengecualian di dalam poin ini. Artinya, kalau engkau minta sesuatu saat engkau berada di sini, permintaanmu dikontrol oleh roh. Dan itu sudah terjadi di sini. Engkau tinggal ambil masuk sini. Saya menderita lambung, kronis, tahunan. Obat apapun nggak sembuh. Saya di kolonoskopi, udah ada cacat di sini. Saat saya berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan, berdoa 2 jam, Tuhan pulihkan. Amin. Lewat sesuatu obat yang menurut saya nggak masuk akal. Tuhan bisa pakai segala macam cara. Kalau kau pakai herbal ya, ini saya kasih tahu rahasia lagi. Ada orang berdoa, terus dengar, pakai herbal ini gitu kan. Dia berdoa dengan iman sembuh tuh. Dia ngomong sama temennya, dia pakai obat ini. Orang ini makan nggak sembuh. Terus orang bilang gini secara dia, tubuh manusia bereaksinya beda-beda. Saya bilang enggak, secara alam roh enggak.
Yang satu tuh beriman saat berdoa minta jadi. Yang satu ikut-ikutan temannya nggak jadi. Ya itu apa sih pohon yang saya tebang? Pohon itu udah tinggian di rumah saya tebang. Tapi saya minum, saya berdoa, sembuh. Saya lagi menguji satu lagi nih. Kelemahan saya lagi uji. Dan Tuhan proses itu. Tuhan kasih tanda, sembuh. Dan saya sudah buktikan sembuh. Teman saya masih menguji lagi, makanya saya gak berani bersaksi. Jadi begitu engkau hidup di dalam hadirat Tuhan, saya katakan ya, begitu engkau dimerdekakan sama Tuhan, yang namanya merdeka itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Amin. Termasuk kelemahanmu. Segala kelemahan tubuh itu datangnya dari dosa. Percaya gak? Karena Tuhan ciptakan kesempurnaan. Nah dosa itu masuk, iblis masuk, dia membuat sesuatu. Engkau jadi geragas, engkau jadi rakus, makannya gak keruan. Itu jangan berpikir karena kamu punya mulut. Enggak. Itu ada sesuatu di dalam pikiranmu yang nunggangi. Engkau makan yang nikmati itu. Tapi engkau dijadiin sampah sama dia. Amin. Jangan mau lagi ditipu. Jangan mau. Tuhan bilang kalau engkau hidup di dalam aku, kuduskan tubuhku. Amin. Nanti saya sambung lagi mengenai ini. Ini menarik dimensi keempat ini. Dan saya lagi pelajari, saya percaya nanti bulan depan Bro Denny undang, ada sesuatu yang baru yang Tuhan berikan ke saya. Ada satu kesaksian yang baru yang saya bisa saksikan bahwa Tuhanmu, Tuhan saya adalah Allah yang hidup. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, jangan takut. Jangan takut. Saya bilang jangan takut. Kita bergerak masuk ke level berikutnya. Tuhan bilang udah waktunya semakin singkat. Aku mau memberikan kamu pemberian. Yoel pasal 2 itu loh. Ayo. Kamu berdapat muatan segala mimpi. Ayo kita jalan. Tujuannya akhirnya buat apa? Saya tutup ya. Tuhan bilang, siapa yang letih lesu dan berbeban berat. Apa bilangnya? Ini cerita kata-kata yang paling umum. Datanglah ke padaku. Sebab aku ini murah hati, rendah hati. Belajarlah ke padaku, maka engkau akan mendapat. Terus ujungnya pikulah salib. Nah, saya mau bilang, yang dipikul itu salib siapa? Pikulah salib. Salib siapa yang dipikul? Orang bilang salibnya sendiri. Tapi Tuhan bilang bahwa dosamu semua telah dipikul oleh Yesus di kayu salib. Ngapain kamu pikul-pikul lagi? Ngerti gak? Tuhan udah ambil semua aibmu, dipantek di kayu salib, dia sudah pikul mati. Kalau bilang saya pikul salib saya, engkau gak percaya dong sama dia. Betul toh? Yang Tuhan bilang pikulah salib itu salib siapa? Salib orang-orang yang Tuhan tunjukkan supaya dia bertobat melalui engkau. Amin. Jadi saat engkau dipanggil ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Entah dengan keluargamu, dengan anakmu, dengan siapapun. Gak pernah tahu kita. Tapi saat kita dekat sama Tuhan, Tuhan kasih tahu. Nah kita belajarnya gimana? 3 menit lagi loh. 3 menit lagi. Ada satu kesaksian dari seorang dokter. Ini kesaksian bagus. Saya nggak sengaja nemukan ini. Dia dokter gigi, suami istri, tinggal di pantai barat Amerika. Dia mati 3 kali dalam 1 hari. Matinya nggak jelas. Semuanya sehat, tiba-tiba tidur, kolaps. Dia dibawa ke rumah sakit, diobatin, terus ditembak, hidup, mati lagi, hidup 3 kali. Dokter bilang secara medis, orang ini kalaupun hidup rusak. Kan kalau nggak tersuplai di otak rusak ya. Oh ini paru-paru, semua rusak. Tapi dia waktu mati, dia menghadap Tuhan. Ketemu Tuhan. Ada 4 yang Tuhan pesankan dari dia. Saya nggak punya waktu. Teman yang keempat, dia bilang hidupmu adalah hidup untuk melayani. Melayani Tuhan. Jadi dia minta segala sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan. Apapun.
Kamu cari duit, kamu cari apa, kamu kerjakan semuanya untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan, kamu gak pernah bisa jadi orang medit lagi, amin. Kamu gak pernah lagi bisa menolak seseorang yang minta bantuan sementara dia gak bisa makan. Kamu gak bisa bilang lagi, saya pun kekurangan, tapi kamu masih punya uang 10.000 atau 20.000. Kamu gak bisa ngomong seperti itu lagi. Saat engkau melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, ada sabetan, ada himpitan, ada hinaan, ada cacian buat engkau. Engkau hanya bilang, aku memberkati engkau. Tuhan itu nangis loh. Dia lihat anak-anaknya, dia nangis hari ini. Kalau dia datang hari ini, yang diselamatkan itu cuma berapa gelintir orang. Dan salib mereka itu di kita. Kalau engkau sudah dengar kesaksian kebenaran ini, engkau enggak lakukan, kau minta ampun sama Tuhan. Engkau bisa dapat keuntungan datang pada pagi hari ini, karena engkau dengar firman. Tapi itu bisa jadi kerugian buat engkau kalau engkau nggak melakukannya untuk Tuhan. Itu Roh Kudus yang ngomong sama saya. Ayo kita pikul salib kita. Berdoa sama Tuhan. Doamu itu menolong banyak orang. Amin. Engkau gak pernah sadar dalam doamu itu. Tapi waktu dia berdoa, waktu orang ini naik ke surga, dia lihat, dia ada di dalam lorong. Di sekelilingnya penuh dengan roh jahat. Di rumahnya banyak roh jahat. Tapi ada satu tembok kaca yang melindungi dia. Dia tanya sama Tuhan Yesus, kok bisa gini? Malaikat itu menjadi tembok. Dari mana? Doa teman-temanmu. Kita gak pernah tahu pada saat kita berdoa. Tuhan panggil kita berdoa senantiasa, tetaplah berdoa. Ini udah jelas di sini. Ayo ikuti apa yang Tuhan ngomong. Jangan berdoa untuk dirimu, doa untuk tetanggamu, saudaramu, mamamu, ibumu. Semua kamu doain buat gembalamu. Kita gak pernah tahu dalam doa kita itu kita menolong begitu banyak orang dari alam roh. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku? Melayani lebih sungguh. Ini Tuhan ngomong sama kita ya. Ayo bro. Maka kau jadi roti Yang terpecah bagiku, maka kau jadi anggur yang tercurah bagiku. Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh. Maka kau jadi roti, maka kau jadi roti yang terpecah bagiku. Maka kau jadi anggur yang tercurah bagiku. Maka kau jadi saksi, kau jadi saksi melakukan kehendak
buat firman-Mu Tuhan. Mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah milik-Mu Tuhan Yesus. Bahwa setiap kami dipakai untuk memberitakan akan kabar baik itu Tuhan. Masih banyak jiwa-jiwa orang-orang yang belum mengenal akan Engkau. Pakai hidup kami Tuhan. Kami tahu tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memberitakan akan kasih-Mu Tuhan. Untuk tidak menjadi saluran tangan daripada Engkau untuk mereka yang membutuhkan Engkau Tuhan. Dengan apa yang kami miliki, semuanya biarlah Tuhan kami mengerti hari ini. Hidup kami ada untuk melayani Engkau Tuhan. Ampuni kami kalau hari-hari yang lalu Tuhan kami egois. Kami hanya memikirkan diri kami sendiri Tuhan. Kalau kami berdoa hanya untuk kami sendiri. Hari ini kami diingatkan, kami disadarkan Tuhan. Bahwa hidup kami ada untuk kami boleh berbagi buat orang-orang lain Tuhan. Terima kasih, ampuni kami, kuduskan kami Tuhan. Hari ini taruh terus hati-Mu dalam hati kami Tuhan. Taruh mata-Mu Tuhan bagi kami. Taruh tangan-Mu Tuhan. Taruh langkah-langkah-Mu dalam hidup kami. Sehingga setiap kehidupan kami Tuhan, kemanapun kami pergi, kemanapun kami berada, biarlah kami boleh menyukakan hati Tuhan. Hidup kami menjadi berkat bagi semua orang. Hidup kami dipakai untuk melayani semua orang Tuhan Yesus. Karena Engkau terlebih dahulu berkorban bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Mari sekali lagi dengan sungguh angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan ini dengan sungguh di hadapan Tuhan. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih mengasihi Dia lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, mengasihi Engkau Tuhan, mengasihi lebih sungguh lagi, mengasihi lebih sungguh. Oh Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, lebih sungguh. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami terus dipakai untuk melayani Engkau, melayani jiwa-jiwa, dan pakai hidup kami terus untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, segenap kehidupan kami. Mengasihi orang-orang yang lain Tuhan. Mereka banyak yang perlu akan uluran tangan kami. Biarlah kasih-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, pertolongan-Mu dinyatakan lewat hidup kami. Menjangkau banyak orang, sehingga sungguh nama Tuhan dipermuliakan di atasnya.
Berkati umat-Mu, berkati setiap kami. Roh Kudus memberikan kami kemampuan, pengertian untuk kami boleh bertindak, melangkah dengan iman. Hidup kami boleh dipakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk, Bapak Saudara kasih Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama bangkit berdiri. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, Semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah besar Amin Yesus. Sungguh kami merasakan anugerah Tuhan yang sangat besar. Kami bersyukur hari ini kami semua sidang jemaat-Mu dikuatkan oleh hamba-Mu. Terima kasih untuk pelayanan yang diberikan oleh hamba-Mu. Bapa, sungguh kami bersyukur hari-hari ini Engkau senantiasa menyertai kami. Sehingga kami saat ini boleh berdiri mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh membesarkan Engkau. Ini adalah anugerah terbesar dalam hidup kami. Dan kami rindu Tuhan agar berkat yang besar ini pun boleh dirasakan oleh setiap sidang jemaat-Mu yang saat ini tidak hadir di tengah-tengah kami. Bapa, kami bersatu hati berdoa bagi mereka. Lawatan yang telah kami terima hari ini, pagi ini, saat ini juga boleh diterima juga oleh mereka yang tidak hadir pada saat ini. Ketika mereka sedang sakit, Tuhan, mari Engkau melawat mereka. Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan, ada sukacita yang senantiasa mengalir di dalam kehidupan mereka. Jika ada yang sedang dalam pergumulan yang berat, Tuhan, kalau saat ini kami tidak bisa mengunjungi mereka, tetapi doa-doa yang kami naikkan kepadamu, biar Engkau memberikan mereka kekuatan di dalam pergumulan mereka. Karena kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan Yesus, Engkau angkat pergumulan mereka. Tuhan berikan roh sukacita kembali di dalam hidup mereka. Tuhan berkati mereka seperti Engkau memberkati kami hari ini Bapa. Sehingga ada kesaksian-kesaksian indah yang boleh kami dengar. Bahwa Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang hidup. Yesus yang kami muliakan adalah Allah yang senantiasa memperhatikan kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Jika ada yang saat ini belum tergerak untuk ibadah bersama dengan kami, Tuhan, Engkau menggerakkan mereka. Kami percaya Tuhan, doa yang kami naikkan bersama saat ini adalah satu doa yang sungguh-sungguh Tuhan dengarkan. Dan kami mendengarkan setiap jawaban yang Tuhan berikan. Tak lupa kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan berkati. Berkati pimpinan kami Bapak Jokowi dengan seluruh jajarannya di daerah-daerah, Tuhan berkati. Kami rindu agar Injil-Mu selalu diberitakan. Tuhan Yesus, jika ada banyak bencana-bencana terjadi, kami tahu Tuhan mau ada kehendak Tuhan di dalam kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan. Melalui setiap hamba-hamba Tuhan yang Kau kirim.
melayani pekerjaan, menjangkau jiwa-jiwa dari Sabang sampai Merauke. Penginjil-penginjil-Mu, Engkau pakai mereka Tuhan. Melalui setiap keadaan yang ada, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terkhusus kami berdoa bagi kota kami tercinta Salatiga. Engkau memberikan kedamaian senantiasa di kota kami Bapa. Engkau menjagai kota ini Bapa. Engkau pakai BKGS di Salatiga ini menjadi tangan panjang Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk membawa setiap gereja-gereja yang ada di kota Salatiga ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau memberkati kami semua. Engkau memberkati setiap program gereja kami, khususnya Natal yang sebentar akan kami rayakan bersama. Dari mulai dana yang kami Tuhan Yesus adakan, rencanakan, Tuhan memberkati. Engkau Allah yang sanggup mencukupkan 5 roti 2 ekor ikan. Tuhan berkati. Berkati kami semua Bapa. Berkati kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap panitia Natal. Berkati setiap program-program gereja WBI. Engkau memberkati multimedia. Engkau memberkati kaum muda. Engkau memberkati sekolah minggu. Engkau memberkati mesbah keluarga. Sehingga pada Natal yang akan datang, Natal ini kami boleh menyambut dengan penuh sukacita. Bukan oleh karena kemegahan yang ada, tetapi kami mau menyembah Tuhan. Ada kebangkitan rohani terjadi di gereja ini Tuhan. Bukan karena pertunjukan yang spektakuler, tetapi kami mau sungguh-sungguh merayakan Natal yang indah bersama Engkau. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau mendengarkan setiap doa yang kami panjatkan hari ini. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Sekali lagi kami terus boleh mengucapkan syukur karena kebaikan Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, Engkau melawat kami, memberkati kami dengan kehadiran-Mu, dengan firman-Mu. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sekali lagi Tuhan, berkatilah kami hari ini dengan berkat yang berlimpah dari Engkau sendiri Bapa di surga. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku.